Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbagai sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Upaya membangkitkan kembali perlu berbagai strategi, salah satunya melalui sistem pembayaran. Bagaimana sistem pembayaran dapat mendorong pemulihan UMKM ini? Kita segera bergabung bersama Ibu Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat siang, Ibu Fili. Selamat siang, Pak Martin. Bagaimana kabar Ibu? Baik-baik, kabar baik. Gimana kabarnya? Baik, sehat-sehat ya? Tentunya sehat juga. Sehat saat kita membahas topik pada hari ini ya Ibu ya. Tapi sebelum saya akan menuju ke Chris, Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap berkurangnya aktivitas perekonomian, terutama bagi UMKM di tengah era pandemi ini, Bu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, sebetulnya COVID ini, dia bukan cuma menginfeksi manusia, tetapi dia juga mengganggu pertumbuhan ekonomi ya. Ekonomi global termasuk juga di Indonesia. Kalau kita lihat kan realisasi dari pertumbuhan dari ekonomi utama dunia di triwulan 2 itu pada menurun. Demikian juga di Indonesia. Kalau kita lihat di triwulan 2 ini kan kita mencatat minus 5,32. Nah, sebetulnya kita lihat memang ini bukan cuma terjadi di Indonesia ya, tetapi di semuanya gitu. Tetapi kita kan harus tetap optimis ya. Jadi kita lihat bahwa orang mengatakan digitalisasi itu akan dapat mengakselerasi upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita yakin itu. Karena ADB kan juga mengatakan bahwa tahun depan itu pertumbuhan Indonesia bisa menjadi 5% lagi gitu ya. Tetapi dengan catatan bahwa geliat ekonomi ini harus terus diupayakan oleh semua pihak. Dan dengan motor penggerak digitalisasi tentunya. Nah, kalau Bang Martin lihat juga dengan adanya COVID ini, kita lihat bahwa volume belanja online via e-commerce, lalu juga kita lihat peningkatan penggunaan uang elektronik, digital payment ya. Jadi ini juga sebetulnya mencerminkan perilaku masyarakat ini mulai beradaptasi ke arah digitalisasi di sini. Nah, itu yang kita lihat begitu. Oke, dalam upaya pemulihan ini, Ibu Fili, bagaimana peran Bank Indonesia, khususnya pada sistem pembayaran, untuk bisa membantu memulihkan ekonomi nasional ini, Bu? Ya, nah seperti kita ketahui kan Bank Indonesia ini sebagai otoritas sistem pembayaran. Nah, Bank Indonesia di era COVID ini sudah mengambil beberapa kebijakan. Jadi artinya kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita ingin memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu berjalan di masa pandemi ini. Nah, misalnya ya, kalau di jangka pendek itu kita menjamin kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Ya, mungkin orang nggak tahu kalau yang tunai itu uang yang masuk ke Bank Indonesia itu kita karantina loh 14 hari, kita semprot-semprot gitu. Jadi bukan cuma orang aja yang dikarantina gitu. Betul. Nah, juga kita ada merevisi paket regulasi kartu kredit. Jadi ini sebagai buffer konsumsi masyarakat. Lalu biaya SKN juga kita turunin. Lalu juga penyesuaian jam operasional. Nah, yang penting juga untuk mendorong transaksi UMKM, kita bersama ASPI itu mendorong yang namanya merchant discount rate itu untuk kris kita jadikan 0% untuk kategori mikro. Ya. Nah, juga kita mendorong akseptasi inovasi bisnis kris. Nah, untuk jangka panjangnya kita punya yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Nah, ini akan menavigasi sistem pembayaran di Indonesia dan juga akan mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital ke depannya. Oke, Ibu Fili, tentunya jika kita mengatakan mengenai digitalisasi pembayaran, maka itu adalah salah satu hal yang sangat diperlukan, apalagi di era seperti pandemi ini, di mana cashless society juga semakin meningkat juga. Mungkin terkait dengan kris ini bisa disegarkan kembali, Ibu Fili, bagaimana kegunaan dari kris ini? Oh iya, jadi sebetulnya sistem pembayaran itu kan menyediakan berbagai alat atau instrumen pembayaran, termasuk juga kanal pembayaran gitu ya. Jadi masyarakat itu punya berbagai alternatif. Dia bisa memilih apakah dia mau memilih yang mana. Nah, salah satu solusi yang terkini itu adalah KRIS, ya. Jadi QR Indonesian Standard. Jadi ini sebetulnya
sebetulnya kita boleh katakan ini sebagai game changer atau ini first mover ya. Jadi ini merupakan solusi pembayaran nirsentuh yang sangat cocok di masa pandemi. Nah, QR ini kalau dulu ya, misalnya Bang Malvin, itu nggak bisa. Kalau punya aplikasinya merah harus pakai QR merah gitu. Tapi kalau sekarang itu di background saya ya, satu QR, tapi bisa di-tap oleh semua aplikasi ya. Nah, jadi ini merupakan integrasi ya. Jadi ini hasil kerjasama antara BI, Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dan saat ini sudah penyelenggara dari KRIS itu ada 44 penyelenggara baik bank maupun non-bank. Nah, yang luar biasa lagi, sumber dana dari KRIS ini itu macam-macam. Bisa berasal dari tabungan, dari kartu debit, uang elektronik, dan juga kartu kredit. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat. Mungkin itu. Oke, artinya memang sudah tertaut dengan banyak tentunya kemudahan seperti platform dan juga lainnya. Mungkin saya akan tanyakan juga usai jeda, Ibu Philip, mengenai bagaimana dengan kehadiran KRIS di masyarakat dan bagaimana pula untuk penggunaannya ya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline Business. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Philiangsih. Ibu, kalau dilihat ini penggunaan KRIS ini sudah melingkupi pedagang kecil hingga besar ya. Nah, seperti apa sebenarnya bentuk KRIS yang digunakan di masyarakat dan bagaimana untuk penggunaannya sendiri, Ibu? Iya, benar sekali bahwa KRIS ini dia punya macam-macam bentuk ya. Bentuknya itu dia bisa lanyard maupun akrilik. Kita ngomongnya itu statik ya. Jadi itu dia diem aja stikernya gitu ya. Kalau kita pakai, kita yang harus isi gitu. Tetapi ada juga yang dinamis. Jadi artinya jumlah transaksinya udah masuk di situ. Itu melalui POS, EDC maupun kalau stroke ya kita lihat gitu. Nah kalau jenisnya kita lihat paling tidak dia ada 3 jenis tuh. Yang pertama itu kita namakan merchant presented mode. Artinya apa? KRIS yang di scan itu adalah KRIS dari merchant. Jadi kalau kita transaksi itu KRIS-nya merchant yang kita harus scan dengan handphone kita. Nah, yang kedua itu customer presented mode. Jadi yang di-scan itu adalah KRIS kita. Jadi customer yang menunjukkan kepada merchant. Nah, ada yang ketiga, ini inovasi dan ini sangat cocok untuk di era pandemi ini. Jadi artinya kita nggak perlu ketemu antara penjual dengan pembeli. Jadi KRIS-nya tadi, KRIS-nya penjual bisa dikirim ke customer dan customer tinggal pilih dan scan dari handphonenya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk physical distancing dan PSBB ini. Oke, dengan 3 jenis tersebut dan juga beragam fitur dan kemudahan yang ditawarkan, Bu, sebenarnya bagaimana proses untuk sosialisasi agar bisa diterima secara umum oleh masyarakat ini? Iya, jadi kita lihat sebetulnya orang itu dia akan menggunakan kalau dia itu punya experience ya. Experience, kalau dia udah punya experience, dia akan menjadi behavior gitu. Nah, untuk bisa itu orang harus tahu manfaatnya apa. Nah, kita lihat manfaatnya ini baik untuk pedagang kecil maupun pedagang besar. Baik yang pedagang offline maupun yang online. Nah, kita lihat benefitnya buat merchant. Jadi dia ini selain higienis, nggak perlu uang yang itu ya. Lalu transaksi bisa tercatat, masuk ke rekening, nggak perlu nyediain uang kembalian. Ya, dan juga terhindar dari kalau ada uang palsu. Dan yang penting ini dia juga murah dan mengikuti tren. Ya, karena anak muda kita tahu milenial kita punya bonus demografi, milenial kita itu sangat besar dan trennya mereka nggak bawa duit, ya duitnya ada di handphone. Nah itu mereka pakai itu. Dan yang terutama lagi dia bisa membentuk credit profile karena transaksi dengan KRIS ini akan tercapture oleh Bank Indonesia dan ini akan menjadi credit profile pada saat pedagang ingin mengajukan kredit ini bisa membantu. Nah untuk masyarakat sendiri juga aman, cepat, efisien, higienis, dan juga kekinian ya kalau untuk ini. Nah jadi manfaat itu yang harus dimengerti. Oke, dan akseptansi dari masyarakat pun juga sudah sangat besar sekali ya Ibu ya? Oh iya, iya. Jadi kalau kita lihat ini perkembangan KRIS ini ya terus meningkat. Ya khususnya di merchant. Saat ini merchant yang menggunakan KRIS itu ada 4.570.000-an ya. Nah, itu dibandingkan pertama kali waktu kita launch 17 Agustus itu cuma 1.170. Jadi peningkatannya itu hampir 400% ya.
Nah, dari 4,57 juta merchant itu 85% itu usaha kecil dan mikro, ya. Jadi kita lihat ini akseptasinya terus meningkat. Nah, kita tidak berhenti di sini seperti tadi ya. Kita tahap pertama ini memang kris untuk domestik ya. Jadi kita memperkuat. Jadi artinya kita ingin mendukung UMKM kita dengan kris, dengan sistem pembayaran yang ini punya tagline. Kita punya tagline Cemumuah. Artinya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, nanti kedua baru kita lakukan transaksi cross border. Jadi ini mendukung pariwisata juga. Jadi artinya turis-turis dari luar itu dia bisa pakai QR mereka di Indonesia. Nah, nanti tahap ketiga itu cross border yang outbound. Jadi Bang Marvin kalau pergi ke luar negeri bisa pakai kris kita. Ya, jadi nanti juga kalau mau umroh atau naik haji, nggak usah bawa rupiah, nggak usah bawa real lagi, pakai kris. Nah, saat ini kita sedang bekerja sama dengan bank-bank sentral, paling tidak itu Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga India, juga udah menyatakan juga Saudi Arabia. Mungkin itu, Mas. Oke, berarti artinya untuk jangka panjangnya berarti betul ya, perluasan jangkauan transaksi cross-border internasional berarti ya, Ibu Fili ya? Betul, betul sekali. Oke, kiranya berapa lama itu Bu? Saya tidak sabar sepertinya untuk bisa menggunakan itu untuk pada waktu traveling ketika pandemi sudah mulai mereda ya Bu ya? Oke, ya. Hopefully tahun depan kita sudah bisa realisasikan itu ya. Oke, terima kasih Ibu Fideningsih Hendarta Arisen, Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Yang kita lihat bersama memang, kalau kita lihat ini ya, memang sebagai sebuah solusi yang bisa dikatakan sangat pas di masa pandemi seperti ini, apalagi juga untuk mendukung jual beli UMKM kita, terutama dalam rangka gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ibu Fili, terima kasih untuk waktu yang bersama kami di News.